Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini terkait akupuntur. Kembali lagi nih kepada Mbak Ica. Gimana nih Mbak? Tadi belum selesai nih perbincangan kita tentang efek samping terapi akupuntur. Apa aja sih Mbak untuk masyarakat di rumah? Oke, untuk efek samping akupuntur sendiri sebenarnya efek sampingnya ada, tapi sangat minim sekali ya Mbak ya. Yang pertama itu bisa terjadi udin itu atau adanya pembengkakan di area sekitar akupuntur, karena biasanya itu kita ya bisa dikatakan kecelakaan kerja itu pasti ada gitu kan, nggak mungkin enggak. Nah biasanya itu udin itu terjadi ketika kita tidak sengaja menyenggol pembuluh darah yang ada di tubuh, jadi pembuluh darahnya pecah atau bocor seperti itu kan, terus terjadi adanya kebiruan kayak kalau kita habis kejedot gitu. Nah seperti itu, tapi dalam itu tidak membahayakan dan tidak parah biasanya. Biasanya itu dalam waktu 1 sampai 5 hari juga hilang gitu kan. Terus untuk efek samping yang kedua adalah terjadi kecemasan bagi orang yang takut jarum nih. Bahkan kan sebenarnya jarum akupuntur itu kan tidak membahayakan dan tidak sebesar jarum suntik ya sebenarnya. Cuman kan beberapa orang itu ada yang fobia jarum atau bahkan takut jarum seperti itu. Jadi bisa jadi terjadi ada rasa panik, mual karena rasa kecemasannya tadi itu. Itu sebenarnya efek sampingnya. Selebih dari itu insya Allah nggak ada. Oh ya, sama satu lagi, itu biasanya ada terjadi infeksi. Kalau misalnya ada penusukan atau tindakan akupuntur itu yang tidak sesuai SOP. Misal sebelum ditusukkan jarum akupuntur itu harus dioleskan dulu alkohol dan setelahnya dioles alkohol lagi. Kalau tidak dioleskan alkohol bisa jadi terjadi resiko infeksi seperti itu. Baik, tentunya di setiap tindakan medis itu ada risiko ya Mbak ya, tergantung kita kemana nih, ke tempat yang benar nggak untuk melakukan terapi akupuntur dan juga tindakan-tindakan medis. Nah pada sekali terapi akupuntur ini biasanya berapa lama Mbak ditusukkan jarum di dalam tubuh kita? Untuk penusukan jarum mulai dari kita tusukkan sampai akhir itu tergantung dengan kasus yang kita tangani. Biasanya sekitar 15 sampai 30 menit itu ada. 15 sampai 30 menit ya. Setelah itu dialirkan sama dengan ada ya kita namanya elektrostimulator, nanti itu fungsinya menstimulasi jarum menggunakan listrik kayak gitu. Jadi jarumnya nanti dijepit dengan aliran listrik untuk dialirkan ke seluruh tubuh seperti itu. Baik, tentunya nanti kalau misalnya tiap orang ditusukin, misalnya Syifa atau kakaknya ditusukin, efeknya bisa berbeda-beda nggak Mbak? Tiap bisa orang jadi yang ditusukkan. untuk efek yang dirasakan di tubuh itu setiap orang berbeda. Karena kenapa? Respon tubuh kita masing-masing itu kan berbeda. Tingkat nyeri, ketahanan nyeri yang kita rasakan itu berbeda. Ada beberapa titik itu yang memang lebih sensitif daripada titik lainnya, seperti misalnya saya tusukan di tangan dan di wajah, misal seperti itu kan. Nah, efek yang dirasakan di tangan dan di wajah itu rasanya berbeda. Kalau di tangan mungkin sedikit agak ngilu rasanya ya, pas masuk jarumnya itu tuh ada rasa ngilu atau kemeng kalau orang Jawa bilangnya ya. Cuman kalau untuk rasanya di muka, dengan penusukan di muka yang kulitnya jauh lebih tipis, terus lemaknya tidak sebanyak yang di bagian tubuh lain, bisa jadi ada sedikit rasa cekit gitu ya Mbak ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi setiap orang itu efeknya berbeda. Ada yang efeknya rasa ngilunya atau linunya itu bertahan sampai 2 hari. Ada yang setelah dicabut jarumnya itu selesai rasa ngilunya. Jadi tergantung respon tubuh kita masing-masing itu menangkapnya seperti apa. Iya, tergantung pain tolerance juga ya Mbak. Karena orang-orang berbeda-beda nih. Kayak Syifa nih rendah banget nih pain tolerance-nya ya Mbak ya. Nah kalau misalnya misalnya nih Syifa lagi pusing nih, bisa nggak sekali akupuntur langsung merasakan hasilnya, langsung nggak pusing nih Mbak? Bisa, ada. Kita tidak menjanjikan sama pasien kita itu
setelah ditusuk akupuntur langsung sehat nih. Kita nggak pernah menjanjikan seperti itu, karena kita hanya bisa memprediksi rasa nyeri dari, misal kayak Mbak Syifa pusing kan, pusingnya itu karena apa dulu? Kan kita pusing itu hanya gejala sebenarnya, bukan penyakit. Pusing atau sakit kepala itu hanya gejala. Jadi gejalanya ini ditimbulkan karena apa? Nah, yang kita obati itu adalah penyebabnya. Misal pusing karena mah, berarti harus makan dulu kan. Seperti itu. Kadang ada pusing karena memang ada penyakit kronis seperti itu. Ada orang pusing karena stres. Jadi kita lihat dulu nih, taraf pusingnya itu rasa nyerinya 1 sampai 10 itu di angka berapa? Ya kan, yang bisa merasakan itu pasiennya sendiri. Jadi kita harus bertanya dengan pasien, nyerinya seperti apa? Pusingnya itu pusing yang memutar atau pusing kalau misalnya orang itu kalau stres tuh pening kayak gitu kan, itu rasa nyerinya berbeda loh. Atau sakit kepala yang rasanya tertekan seperti ada beban berat di bagian pundak atau di atas kepala, itu tindakannya beda lagi. Jadi nggak semua sakit kepala itu bisa langsung ditangani dengan titik akupuntur yang sama, atau rasa sakitnya itu langsung hilang, nggak bisa. Jadi kita lihat dulu penyebab dan tingkat nyerinya separah apa. Baik, tentunya pengobatannya nggak cuma simptomatis nih pemirsa, tapi juga dari kausatifnya ya Mbak. Nah, dan penyebabnya itu harus diketahui, jadi berbeda-beda cara penanganannya pemirsa. Baik, saya beralih lagi kepada Kak Rifki nih Kak, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu nyeri punggung. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, nyeri punggung itu seperti apa sih Kak kepada masyarakat di rumah? Nyeri punggung bawah ya, sebenarnya kalau nama istilahnya nama low back pain. Sebenarnya itu lebih ke gejala, biasanya penyakit di mana yang dirasakan di bagian belakang tubuh, di bagian bawah, biasanya daerah pinggang ke bagian bawah. Nah, itu penyakit itu yang paling umum dirasakan oleh masyarakat kita, masyarakat Bengkulu ya, terutama khususnya ya. Kalau misalnya tergantung, karena penyakit ini biasanya merupakan penyakit yang cedera karena sehari-hari, karena keseharian, biasanya seperti itu. Biasanya karena penyakit biasanya karena aktivitas yang terus-menerus dalam waktu yang lama. Misal untuk para petani itu biasanya mereka yang aktivitasnya angkat berat, posisinya nggak normal gitu, nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai dengan prosedur pengangkatan. Biasanya orang-orang seperti itu, atau orang-orang yang kerja di kantor duduk terlalu banyak, atau orang-orang yang ketika misalnya petani di bagian Bengkulu Utara itu biasanya dengan kegiatan sawitnya gitu, atau dengan para olahragawan yang selalu melakukan kegiatan terus berulang selama waktu yang panjang, biasanya seperti itu. Nah, low back pain itu biasanya itu adalah nyeri yang disebabkan oleh otot, lebih pengkakuan otot yang memang harus melakukan pengobatannya itu harus benar-benar melalui fisik gitu Mbak. Maksudnya itu salah satu penyakit yang agak susah untuk disembuhkan dengan meminum obat gitu. Jadi benar-benar ada penyakit low back pain itu benar-benar penyakit yang harus ditangani secara manual. Harus diberikan tusukan, diberikan rangsangan, digoyangin ototnya, dilenturin lagi ototnya gitu. Itu karena memang di bagian belakang itu banyak saraf dan juga otot ya. Iya, betul. Jadi harus dirangsang dengan akupuntur tadi salah satunya. Betul. Baik. Nah, mungkin kalau misalnya orang-orang mengalami low back pain itu gimana nih teknik akupuntur untuk orang-orang yang mengalami low back pain nih Kak? Untuk teknik untuk akupunktur itu sebenarnya kita sebelum dia datang itu kita harus namanya wawancara, di mana kita harus menentukan, bertanya dulu di mana lokasi sakitnya. Misal di bagian pinggang nih, terus kita tentukan dulu dia menjalar sampai ke kaki atau tidak. Kita juga harus menentukan tingkat nyeri tadi yang dirasakan, yang dikatakan oleh Mbak Isya tadi. Terus nah setelah itu baru kita melakukan tindakan terapi. Biasanya kita melakukan pertama kita melakukan penusukan di titik-titik yang mereka rasakan sakit. Itu yang pertama itu namanya titik lokal. Dalam akupunktur itu namanya titik lokal, titik di mana nyeri dirasakan. Setelah itu kita memberikan titik-titik, biasanya titik-titik jauh sebagai titik pengalih rasa nyeri namanya. Misalnya titik-titik biasa di ujung kaki atau di ujung tangan. Juga ada namanya titik-titik untuk nyeri itu kan berarti rasa
stres dari nyeri itu kan ditimbulkan ketika nyeri itu adalah stres ya. Nah, kita juga memberikan titik-titik di kepala biasanya itu untuk menenangkan. Oh, berarti nggak melulu di tempat sakitnya Ya, aja. nggak melulu Ternyata banyak dan luas sekali ya. luas sekali, betul. Nggak meredakan hanya simptomatik tapi Ya, ke kausatif. Jadi dilihat sangat luas ternyata Ya, akupuntur nih ya, Bang ya. Akupunktur itu salah satu pengobatan yang benar-benar holistik, dilihat secara keseluruhan. Jadi beda orang, beda penyakit, beda penyebab, beda terapi begitu. Oh, berbeda-beda, jadi memang harus ke ahlinya benar ya, Iya, Bang ya, nggak betul. boleh. Sekarang kan banyak nih, Bang, untuk klinik-klinik yang mungkin menawarkan akupuntur Iya, yang nggak betul. tahu nih apakah ada surat izin prakteknya atau enggak, atau emang udah belajarnya otodidak nih atau dari YouTube aja nih pemirsa. Sebenarnya itu boleh nggak? Bisa nggak akupuntur tuh dipelajarin secara otodidak di rumah nih, kayak Syifa nih kan nggak ada basic tentang akupuntur, boleh nggak Syifa belajar dari YouTube aja nih, Kak? Belajar boleh, tapi nggak boleh dipraktekkan. Karena gini, akupunktur itu sekarang sudah profesi. Kebetulan profesi akupunktur itu merupakan profesi yang resmi. Jadi kalau di bidang kesehatan, ilmu bidang kesehatan, itu ada organisasi profesi. Dan organisasi profesi paling banyak di bidang keilmuan itu adalah di bidang kesehatan. Kalau misalnya kalau ke dokter kan ada IDI, di bidan ada Ikatan Bidan Indonesia IBI, ada di fisioterapi ada IV ya. Nah, kalau di akupunktur ada Perhimpunan Akupunktur Terapi Seluruh Indonesia. Nah, untuk masuk ke dalam organisasi profesi tersebut itu harus menempuh pendidikan minimal D3 akupunktur gitu. Minimal D3 akupunktur, dan itu merupakan harus kompeten dan juga memiliki namanya STR. Surat tanda registrasi. Dan juga ketika kita mengurus izin praktik di Dinas Kesehatan, itu kita harus melampirkan yang namanya harus ada ijazah, harus ada STR tadi, surat tanda registrasi, barulah dapat namanya izin praktik. Izin praktiknya adalah yang bernama namanya SIPAT, surat izin praktik akupunktur terapis. Nah, itu berarti secara keilmuan dia sudah merujuk ke profesi. Nah, ketika ada orang yang belajar akupunktur yang banyak belajar terus mereka melakukan praktik akupunktur, itu bisa dibilang ilegal, nggak boleh. Karena yang pertama kita harus, terkadang banyak yang nggak sesuai SOP, secara steril, karena akupunktur itu kan berhubungan dengan menusukkan benda asing ke dalam tubuh. Iya, ada hubungannya dengan darah. Iya, ada hubungannya dengan darah. Jadi standarnya pun harus tinggi. Terkadang ada beberapa yang mereka yang nggak memikirkan standar, mereka yang menusuk, ada yang menusuk nggak pakai alkohol, nggak dioles dulu, ada yang menusuk di luar baju. Baik, berarti steril ini sangat dipertimbangkan ya, Bang ya. Baik pemirsa, sangat seru nih perbincangan kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.